Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini mari kita belajar tentang kecepatan. Kecepatan adalah besar jarak yang ditempuh suatu benda dalam suatu waktu tertentu. Jadi ada dua perbandingan, yaitu jarak dan waktu. Jarak ini biasanya disimbolkan dengan S, kalau waktu biasanya disimbolkan dengan T, kemudian kecepatan itu V. Nah, adapun satuannya S ini kilometer, meter, dan sebagainya. Sama dengan satuan panjang. Silahkan dilihat di video sebelumnya tentang konversi dari kilometer ke meter dan sebagainya, itu ada di video saya sebelumnya. Lihat di sini ada ya. Kemudian waktu ini biasanya satuannya ada jam, ada menit, ada detik. Ini juga. Kemudian kalau kecepatan ini satuannya berarti kilometer per jam, meter per menit bisa, meter per detik bisa. Tentang konversinya, nah kalau yang konversi yang ini satuan jarak atau satuan panjang ini ada di video saya sebelumnya, sudah ada. Satuan waktu ini konversinya, ini cara menambah, mengurangi, dan konversinya yang ini juga sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan dilihat di sini. Ini ya, linknya ada di sini, linknya ini. Yang itu, yang ini belum. Yang kecepatan V ini ya. Sekarang coba kita bahas tentang konversi dari kilometer per jam menjadi meter per menit, jadi meter per detik. Ini gimana caranya? Nah itu dulu sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya kecepatan, kita belajar untuk mengkonversi dulu satuannya. Kecepatan ya, kecepatan itu V, satuannya tadi ada mungkin kilometer per jam, mungkin meter per menit, mungkin meter per detik, dan yang lain. Ini dari kilometer per yang terbiasa aja, yang biasanya ini tiga ini. Nah kilometer ini, kalau kilometer seperti kemarin, seperti di video saya sebelumnya, maksud saya kilometer kalau turun kilometer, hektometer, jam, ini kalau turun itu berarti dikali 10, kalau naik ini berarti dibagi 10. Sedangkan jam, menit, dan detik ini adalah 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 jam bisa kalau ke detik menjadi 3.600 detik ini. Nah ini konversi ini kita harus hafal dulu sebelum kita mengkonversikan dari kilometer per jam ke menit per meter per menit atau meter per detik. Kemudian contoh 30 km per jam ini berapa meter per menit? Contohnya bagaimana ini cara menyelesaikannya? 30 kali 1000 meter. Ini dari kilometer ke meter, ini turun 1, 2, 3 kali 3, turun 3 tangga berarti kali 1000, 1 tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000, berarti 30 kali ini kilometer ke menit ke kilometer ke meter, ini menjadi dikali 1000 ya. Itu yang ini yang atas. Kemudian yang jam ke menitnya, 1 jam itu kan 60 menit, berarti 1 kali 60 menit. Ini 1 jam, ini 60 menit, berarti 1 kali 60 menit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini. Berarti ini 30.000 per ini 60 menit. Nah, kita coret sendiri. Nah, hasilnya berapa? Nah, kita coret ini, coret berarti ya 3.000 dibagi 6 ya. 3.000 dibagi 6 itu hasilnya 500 meter per menit. Berarti hasilnya ini 30 km per jam, ini ada hasilnya adalah 500 meter per menit. Ini cara mengkonversinya seperti itu. Contoh lagi, satu lagi contohnya seperti tadi ya. Ini contohnya adanya 50 meter per menit, itu berapa kilometer per jam? Kebalikan dari meter ke kilometer. Kalau tadi dari kilometer ke meter, dari meter ke kilometer ini berarti kan dibagi 1, 2, 3, berarti dibagi 1000. Dari jam, dari menit ke jam, dari menit ke jam, ini menit ke jam, ini berarti juga dibagi 60, 1 dibagi 60. Nah seperti ini. Kalau tadi dikali,
Kalau sekarang dibagi. Nah, ini kan bisa kita tulis ini sama ya. Ini 50 dibagi 1000. Ini kan bisa kita tulis 50 per 1000. Kemudian pernya ini juga bagi, kita berubah menjadi bagi di sini. Kemudian ini apa 1 dibagi 60 ini kita jadikan per juga di sini. Ya, ingat yang atas 50 dibagi 1000 kita jadikan per di sini. 50 per 1000 per 1 dibagi 60, pernya yang panjang ini kita rubah menjadi bagi ini, kemudian yang di bawahnya ini kita jadikan itu. Ya. Kemudian kan kita ingat kalau bagi pecahan ini, kalau pembagian seperti ini cara mengerjakan kan dirubah. Ini tetap ditulis, yang depan tetap tulis, pembagiannya ini dikali menjadi kali, karena ini berubah menjadi kali maka yang pembaginya ini dibalik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, ya kan? Ya, nah ini dibagi dirubah menjadi kali, kemudian ini pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, jadi menjadi 60 per 1. 50 per 1000 kali 60 per 1 berarti 50 dikali 60 3000, kemudian ini 1000 dikali 1 ini 1000, jadi 3000 dibagi 1000 berapa? Coret aja ya. Nah, itu coret-coret berarti hasilnya 3 apa? 3 km per 3 per 1 atau hasilnya 3. Ini 3 km per jam. Tuh, ini 3 km per jam. Seperti itu, ini cara konversi satuan kecepatan. Silakan kembangkan sendiri contoh-contoh soalnya. Kemudian kita kembali lagi, kecepatan adalah ini, besar jarak tadi ya, jarak itu S, waktu itu T, kecepatan itu V. Satuannya kilometer, meter, jam, menit, detik, itu kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Kalau kita jadikan rumus cara mencari kecepatan gimana, cara cari waktu gimana, cara menjadi ini, kita bisa membuat sebuah segitiga seperti ini. Kita buat segitiga seperti ini. Nah, kemudian segitiga seperti ini, kalau kita mencari V, berarti V-nya ini kita tutup, tinggal S di atas, T di bawah. S di atas, T di bawah, berarti S per T. Kalau yang ke bawah ini dibagi, kalau yang mendatar ini berarti dikali nanti. Berarti ini kalau kita mencari V, V-nya ini kita tutup. Berarti kan tinggal S sama T. S sama T ini kok yang S di atas sebelah bawah berarti sama dengan S per T. Hanya seperti itu. Ini kita tutup, kemudian ini, oh ini di atas. Berarti S per T. Kalau mencari T, mencari T yang ini ditutup. Dan ini ditutup berarti V-nya S per V. Sama dengan S per V. Kalau mencari S, S berarti ditutup, berarti tinggal V sama T, karena sejajar seperti ini, maka ini dikali, bukan per lagi, ini kali. Berarti S sama dengan V kali T. V kali T. Demikian ini rumusnya. Silahkan dihafalkan sendiri caranya. Kalau memang boleh dihafalkan seperti ini, boleh seperti ini. Segitiganya ini, segitiga ini yang paling penting untuk ketika kita membuat segitiga ini adalah S ini harus wajib di atas. Kalau ini V sama T ini dibulak-balik, T-nya di sini, V-nya di sini nggak apa-apa, tapi kalau S-nya ini wajib di atas. Tuh, ini cara cepat untuk menghafalkan rumus untuk kecepatan. Itu kita silakan membuat segitiga seperti ini, kemudian ini S-nya harus di atas. S itu apa? Jarak.
Tuh, ini rumusnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Coba contoh soal. Sebuah mobil akan menempuh jarak 196 km. Mobil tersebut berangkat pukul 7 dan sampai tujuan pukul 10.30. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan rata titik-titik kilometer. Kalau kita bayangkan dulu, diketahuinya apa aja. Sebuah mobil akan menempuh jarak, berarti yang pertama yang ditempuh adalah jarak atau S. Ini ada 196 km ini. Kemudian yang kedua, mobil tersebut berangkat pukul 7 sampai, ini berarti waktu kan, waktu pukul ini waktunya berapa? Waktunya ya waktu akhir ini dikurangi dengan waktu awal. Ini kalau kita mencari waktu, ini kan berangkatnya sekian, kemudian pulangnya nyampainya sekian, berarti waktu yang kedua ini dikurangi waktu yang pertama. 30 dikurangi 7, misalnya berarti berapa? 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit itu bisa kita anggap 30 menit itu kan setengah jam ya, berarti 3,5 jam perjalanannya mencapai 190 km. Kalau begitu berarti kecepatannya berapa? Yang ditanya adalah kecepatan dalam apa? Kilometer per jam. Karena kilometer per jam, maka ini tadi kalau 3 jam 30 menit ini kita jadikan satu menjadi 3,5 jam. Kita jadikan jam ini ya. Ini sudah jam, ini sudah kilometer, ini sudah jam, ini nanti kita kilometer ke jam, berarti ini sudah bisa diselesaikan karena ini sudah jam satuannya, ini juga sudah kilometer. Kalau menjadi kilometer per jam, berarti ini sudah bisa kita selesaikan. Kalau belum kilometer, belum jam, padahal diminta untuk kilometer per jam, bisa dijadikan dulu. Jawab. Kita mencari apa? Kecepatan. Ini kecepatan. Berarti kalau kecepatan ini ditutup, tinggal V ini sama dengan S per T. Jawabnya V sama dengan S per T. Ya, ini rumusnya. Kemudian S-nya berapa? 196. T-nya 3,5. Ya, 3,5-nya ini kan bisa per ini tadi kan bisa kita jadikan bagi ya, berarti kita jadikan bagi aja karena ini ada setengahnya, kita jadikan bagi aja. 196 dibagi 3,5. Nah, seperti itu. 196 dibagi 3,5. Ini kesulitan kalau kita ngicil ini apa, kita jadikan pecahan biasa aja. Berarti 3 kali 2 6 ditambah 1 7, berarti dibagi 7 per 2 ya. 7 per 2 berarti ini 196 dibagi 7 per 2. 7 per 2 dari ini kita jadikan pecahan biasa. Ada di cara merubah seperti ini juga sudah ada di video saya, silakan linknya dari sini. Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran menjadi pecahan biasa, silakan dilihat di sini. Nah, ini 196 dibagi 7 per 2 ini berarti kan kemudian ini 196. Kalau tadi seperti tadi ya, bahwa kalau pembaginya ini pecahan bisa kita jadikan ini pembagiannya ini dijadikan kali, kemudian ini penyebutnya dijadikan pembilangnya dijadikan penyebut ya, seperti itu. Kemudian berarti ini 196 kali 2 392 per 7 sama dengan 356 km per jam. Ini silahkan diuji dengan Forogabit 56 km per jam, seperti itu caranya. Contoh kedua,
Contoh yang kedua, Adi bersepeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Ia dapat menempuh jarak 8 km dalam waktu titik-titik menit. Oke, diketahui bersepeda dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan sudah diketahui 12 km per jam. Ia dapat menempuh jarak 8, berarti jarak diketahui 8 km. Yang ditanyakan berarti adalah waktu ditanyakan titik-titik menit. Di sini harus kita menit. Ya, di sini ada kilometer per jam, ini kilometer. Ini nggak usah dijadikan menit dulu aja. Ini kita kerjakan dulu aja. Nanti kalau sudah ketemu berapa jam, baru kita jadikan menit. Ini nanti akan, kalau ini kita kerjakan kan jadinya dapat berapa jam, baru kita timbangan. Daripada kita merubah ini 12 km per menit, ini akan lebih sulit. Kita merubahnya lebih baik ini langsung dikerjakan aja. Ini jawab. Kalau tadi mencari waktu itu dia T, kita mencari waktu itu T sama dengan S per V. S nya berapa? S nya 8, V nya 12. Berarti kalau ini sama-sama dibagi berapa ini? Bisanya dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 dapat 2. Terus ini 12 dibagi 4 dapat 3. Berarti 2/3 jam. 2/3 jam. Nah, baru kita jadikan menit. Jadikan menit, jam menjadi menit, berarti dikali 60. 2/3 jam kali 60 menit sama dengan 2 kali 60 itu 120/3 dibagi 3 berarti 40 menit. Ini hasilnya adalah 40 menit. Tuh. Yang ketiga, Ayah bersepeda santai dari pukul 5.30 sampai dengan 8.00 dengan kecepatan rata-rata 24 km per jam. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh Ayah? Yang diketahui ini pukul ini sampai dengan ini berarti waktu ya. Waktu yang kedua ini 0,0800 dikurangi waktu yang pertama 05.30. Cara mengurangkannya seperti biasa. Ini nggak bisa ya. Ini 0, ini 300, ini 30. Berarti ini nggak bisa pinjam sini dulu. Pinjam ini. Ingat kalau minjem tentang jam berarti 1 jam ini 60 menit. Berarti kalau kita pinjam sini 1 berarti sini 60 ya. Dan ini tinggal 07 ya. Berarti ini 0760 dikurangi 0530. 60 dikurangi 30 kemudian 7 dikurangi 5 2. Berarti 2 jam 30 menit ini perjalanannya dari 0530 sampai 8 ini. 0230 sampai atau 2,5 jam. 2,5 jam ini apanya? Waktunya, kemudian kecepatannya ini 24 km per jam. Ditanya jaraknya berapa kilometer, jarak dalam kilometer. Ini sudah kilometer per jam, ini sudah jam, berarti sudah selesai, kita bisa mengerjakan ini nanti jarak dalam kilometer. Kita kerjakan berarti apa tadi jarak tadi gimana? Nah ini jarak S itu adalah V kali T. S sama dengan V kali T. Berarti V nya berapa? V nya 24. S nya 2,5. Nah, berarti ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 4 ditambah 1 5, berarti 5/2. Oke, kemudian ini kali ini 24 kali 5 itu 120/2.
berarti 60. 60 apa? 60 kilometer. Jarak yang ditempuh ayah adalah 60 kilometer. Nah, demikian, mudah kan? Semoga bermanfaat, dan tolong jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke sosial media kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.